Thanks for the ride. Fall out. It's follow. Diperlihatkan dengan aktivitas di sebuah toko kelontong dengan Hyun Jae sebagai penjaga sekaligus anak dari pemilik toko tersebut. Ia merupakan seorang gadis remaja yang terkadang suka melakukan kenakalan di usianya. Contoh saja, ia merokok bersama temannya yang bernama si Abby. Bahkan dalam aksinya itu, keduanya sempat berencana untuk pergi ke klub malam, di mana untuk mendapatkan kesenangan baru di daerah sana. Namun sayangnya momen tersebut dipergoki oleh ayahnya. Nah, sang ayah nih nggak memarahi si Hyun Jae, malah dia menasehatinya untuk tidak merokok. Rasa sayang yang sangat besar terlihat dari seorang ayah. Ayahnya bahkan sempat memberikan sebuah cincin untuk hadiah kelulusan si Hyun Jae. Berbeda dengan seorang ibunya, ia tampak tidak ingin terlalu membajakan anaknya. Bahkan, ibunya kini memberi tugas untuk menyelesaikan laporan keuangan, yang mana laporan itu akan dibawa ke pihak bank. Namun, si Hyun Jae teringat dengan rencananya untuk pergi ke klub malam bersama si Abby tadi. Sempat berdalih jika laporan tersebut akan diselesaikan hingga larut malam nanti. Meski awalnya terjadi perdebatan, sang ibu tidak ingin Hyun Jae pulang terlalu malam. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian wajib banget pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja, let's go! Malam harinya, si Hyun dan Abby pun mengunjungi klub malam sesuai dengan rencana mereka tadi. Keduanya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Abby menilai jika sahabatnya itu sedang tertarik dengan pria tersebut. Ia pun meninggalkan Hyun Jae di sana. Sementara itu, kini ia menemukan pria baru lainnya yang ada di klub tersebut. Dan malam itu pun dilalui mereka dengan pasangannya masing-masing. Hingga kemudian pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran mengantarkan Hyun Jae pulang. Mereka juga sempat berhenti di sebuah tempat karena sang pria ini beralasan ingin menelpon temannya. Namun sempat muncul kecurigaan ketika Hyun Jae mendapati seragam pemadam kebakarannya itu adalah palsu. Disusul dengan sebuah mobil misterius yang berhenti di belakangnya. Dan pria yang baru dikenalnya itu terlihat mendatangi mobil tersebut. Karena ketakutan yang terlalu besar, akhirnya Hyun Jae memutuskan untuk kabur. Namun sialnya ia malah ketangkap dan dilumpuhkan oleh pria tersebut. Nah, singkat cerita, Hyun Jae kini terlihat tengah berada di dalam sebuah truk bersama gadis lainnya dengan kondisi yang sama. Ia dibawa ke sebuah ranjang dengan tangan diborgol. Nampaknya ada seorang penjaga dan juga seorang dokter, yang mana dokter tersebut langsung menyuntikkan obat bius hingga membuat si Hyun Jae tak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, sang dokter sempat mencopot paksa kaut gigi si Hyun Jae dan memandikannya, hingga tubuhnya pun harum kembali. Setelah itu, Hyun Jae pun tersadar dalam sebuah ruangan yang mirip seperti penginapan gitu guys. Dengan banyak gadis yang bernasib sama seperti mereka, kakinya pun dipasangi pengikat yang mana diketahui itu merupakan alat pelacak. Alat pelacak tersebut dipasangkan oleh si Bob yang merupakan polisi kotor yang menjalankan bisnis penjualan gadis. Ia dibantu oleh si Volgan yang merupakan kaki tangannya. Mereka membagikan anak kucing pada setiap gadis agar mereka tidak merasa bosan. Di sini Bob juga memperingatkan kepada semua gadis agar tidak kabur dari tempatnya. Kalau mereka kabur, mereka akan dikirim ke malaikat maut. Ia pun akhirnya menjelaskan kepada Hyun Jae tentang aturan di tempat tersebut, di mana setiap gadis harus membersihkan dirinya masing-masing sebanyak 2 kali agar selalu harum setiap saat, serta mereka wajib mengikuti pengecekan kesehatan agar membuatnya tetap bersih dan legit. Polisi kotor itu juga sempat mengancam untuk tidak kabur ataupun melakukan perbuatan yang aneh, karena ia bisa saja menghabisi keluarga si Hyun Jae. Tidak hanya itu, Bob juga memberikan nama baru untuk si Hyun Jae, dan nama tersebut adalah Eden, yang berarti menyenangkan. Kini hari-hari pun dilalui oleh si Eden bersama gadis lainnya di sana, hingga ia harus menjalani pengecekan tubuh termasuk tes kehamilan setiap hari. Nah, singkat cerita, kali ini si Eden bersama gadis lainnya harus mendatangi klien yang ternyata sedang membuat film dewasa. Dan Eden bersama yang lain juga harus menjadi pemeran di film tersebut. Meski awalnya sempat menolak karena berada di bawah ancaman, alhasil Eden tetap menuruti perintah tersebut. Dan di hari berikutnya, Eden kembali mendapatkan tugas untuk melayani seorang klien yang ternyata merupakan seorang pria tua.
Yes, sir. Singkat cerita, setahun pun telah berlalu. Kini Eden mulai mendekat dengan salah seorang gadis yang bernama Priscilla. Dari sini, Eden juga mengetahui salah satu gadis yang selama ini kesayangan si Bob dan Vaughan, yaitu adalah Svetlana. Ia awalnya merupakan seorang gadis biasa seperti yang lain. Namun pada akhirnya kepercayaan besar mulai terdapat di gadis tersebut, hingga akhirnya membuatnya menjadi begitu spesial. Bahkan ia bisa memilih sendiri pekerjaan yang ia inginkan. Dan tidak hanya itu, cincin milik Eden yang dulu sempat diberikan oleh ayahnya telah melingkar di jari Svetlana yang sebelumnya disita oleh si Vaughan. Dari sini si Eden akhirnya berencana untuk bisa mengambil kembali cincinnya dari gadis tersebut. Namun naasnya Priscilla yang sedang berbincang asik dengan si Eden harus dibawa oleh petugas. Keesokan harinya, ia mendapatkan tugas kembali dan kali ini ia tampak terbiasa dengan profesinya. Ia terlihat cukup mahir dalam memberikan pelayanan terhadap pria tua, yang mana itu menjadi kliennya saat ini. Dalam perjalanan pulang, Svetlana ini malah menempati ranjang milik Priscilla. Setelah semuanya tertidur, Eden dengan cepat menyerang Svetlana dan berusaha mengambil cincin pemberian ayahnya. Sialnya, pertarungan mereka diketahui oleh si penjaga. Bahkan Vaughan yang mengetahuinya langsung menyuruh Eden untuk menelan cincin tersebut. Seolah menemukan celah untuk menarik perhatian Vaughan dan Eden, si Eden ini menawarkan diri untuk menjadi orang kepercayaan si Vaughan dengan berdalih bahwa selama ini beberapa gadis sempat meremehkan si Vaughan hanya karena ia sangat tunduk terhadap Bob. Namun pria itu terasa cuek dan belum tentu peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Eden. Di hari yang berbeda, Eden beserta dua gadis lainnya mendapati tugas untuk menghibur sebuah pesta. Namun tidak seperti biasa, klien mereka sekarang justru tidak mau membayar tagihan seperti yang sudah disepakati. Vaughan yang berada di pengaruh barang haram dengan berani mengeluarkan pistolnya dan mengancam pada kliennya hingga membuat kliennya tersebut melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Namun secara mengejutkan, dua gadis yang dibawanya malah kabur dan memaksa Vaughan serta Eden untuk mengejar mereka menggunakan pemancar sinyal yang berasal dari gelang kaki kedua gadis itu. Di sini sempat terjadi dilema. Eden berharap agar kedua gadis itu bebas. Namun, kalau ingin mendapatkan kepercayaan Vaughan, Eden harus memihak pada si Vaughan agar ia bisa mendapatkan kepercayaan si Vaughan. Alhasil, kedua gadis itu kembali ditangkap. Vaughan merasa senang karena kali ini ia tidak kembali kecolongan dan berhasil menangkap gadis tersebut. Di suatu malam, Eden meminta izin kepada penjaga untuk ke toilet. Alhasil, ia pun bisa mendapatkan kembali cincin pemberian sang ayah yang sempat ditelannya tempo hari. Cincin itu akhirnya dapat keluar dengan selamat melalui lubang di bawah. Keesokan harinya, Eden yang sempat membantu Vaughan menangkap kembali dua gadis kemarin nampaknya telah mendapatkan kepercayaan dari si Vaughan. Terbukti dengan ia diberikannya tugas baru sebagai pembersih ruangan pribadi Vaughan. Tidak hanya itu, Eden kini juga menggantikan tugas Svetlana sebagai penerima telepon di tempat tersebut. Kemudian ia menjelaskan tentang tugas baru yang harus dijalani oleh si Eden, mulai dari kode pemesanan hingga penolakan pesanan klien yang menanyakan soal tarif gadis, karena menurutnya itu bisa jadi merupakan telepon dari pihak kepolisian. Sejak saat itulah Eden menjadi orang kepercayaan dari si Vaughan. Bahkan banyak hal yang telah dia lalui, mulai mengunjungi pemasok obat bius, mengajari ia menyetir mobil, hingga tak jarang Eden pun ditugaskan untuk mengurus para gadis yang baru datang di tempat tersebut. Di lokasi yang berbeda, Bob nampak tengah mengisi sebuah acara yang membahas tentang kejahatan perdagangan manusia. Ia terlihat sangat menguasai materi, dan kemudian di akhir acara, ia sempat didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai penyidik dari kasus pembunuhan seorang polisi, yang mana setahun lalu sempat terjadi pembunuhan seorang polisi. Pria tersebut mengatakan bahwa sistem GPS sempat menangkap adanya sinyal dari ponsel Bob. Namun Bob hanya bisa berdalih jika dirinya sudah lupa dan dia tidak mengingat soal kasus itu. Di suatu hari, Eden diminta Vaughan untuk menemaninya. Di tepian danau, tiba-tiba Vaughan pun dengan brutal menyerang Bob hingga membuatnya tewas seketika. Vaughan hanya mengatakan aksi tersebut merupakan perintah dari atasannya, yang mengartikan Vaughan bukanlah orang pertama di bisnis ini. Singkat cerita, di hari selanjutnya Eden kembali menemani Vaughan untuk mengantarkan seorang gadis yang tengah hamil ke sebuah tempat yang menjadi lokasi praktek untuk penjualan bayi. Awalnya semua biasa-biasa aja nih, hingga akhirnya si Eden akan ke toilet justru menemukan Priscilla yang tampak terbaring di salah satu ruangan dengan perut yang sangat besar nih.
Namun karena tidak memiliki kekuasaan apapun, Eden hanya berjanji kepada Priscilia bahwa dia akan menyelamatkannya suatu saat nanti. Sementara itu, di tempat lain terlihat si Evan si penjaga, yang mana ia tengah terikat di bak penuh dengan es. Diketahui bahwa ia ternyata telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Vaughan. Dengan cepat, ia memutuskan untuk pindah ke Dubai bersama dengan semua gadisnya. Persiapan pun dilakukan, termasuk membakar semua berkas yang ada di sana. Ia memberangkatkan gadis terlebih dahulu menggunakan sebuah truk, sedangkan Vaughan dan Eden kini tengah persiapkan paspor yang akan mereka gunakan. Melihat adanya celah, Vaughan akan mengkonsumsi barang haram. Ia berusaha untuk meracuni pria tersebut. Ia mencampurkan semprotan serangga ke dalam alat yang akan digunakan Vaughan. Jelas saja, Vaughan yang tak curiga pun langsung menghirup alat hisapnya, dan kemudian ia pun tidak sadarkan diri. Dengan mudah Eden pun kabur dari sana dan melepas terlebih dahulu gelang kakinya dan membawa sejumlah uang yang ada di dalam tas. Namun bukannya kabur, Eden malah kembali mengunjungi tempat Priscilia. Ia bertujuan untuk membawa Priscilia kabur. Eden meminta baik-baik kepada si Marco untuk melepaskan Priscilia. Ia menawari beberapa uang, namun Marco yang menganggap uang itu tidak seberapa, ia menolak tawarannya tersebut. Hingga kemudian Eden mengeluarkan obat bius. Ia langsung menyuntikkan kepada Marco dan membuat pria itu terkapar tak berdaya. Dan segera mungkin Eden mengambil Priscilia dan menyelamatkannya untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan, Eden sempat berhenti di sebuah telepon umum dan terlihat dia sempat ragu untuk menekan nomor telepon tersebut. Eden bahkan tampak menangis ketika mendengar suara dari telepon tersebut. Yang diketahui itu adalah ibunya sendiri. Dan film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.